Maria Suci Lestari. NIM saya 2892050026. Saya semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Nama dosen pengampu saya Bu Eka Putri MPD E. Ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, keseimbangan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli mempengaruhi kondisi pasar. Dalam kondisi pasar yang tidak sempurna, pasar hanya terdiri dari satu atau beberapa penjual yang lebih sedikit dari pembeli. Keseimbangan ini menyebabkan penjual lebih berkuasa di pasar. Yang kedua, penjual menentukan harga. Karena penjual lebih berkuasa dibanding pembeli dan hanya lebih sedikit pihak yang mempengaruhi pasar, penjual bebas dan berdominasi dalam menentukan harga. Kebebasan dan dominasi kemungkinan perusahaan memperoleh profit yang jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang minim dalam penjualan barang di pasar. Yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Industri dalam pasar tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karena hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu, maka sulit bagi penjual lain untuk masuk dan memulai bisnis dalam pasar. Ini berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna di mana penjual bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, tidak ada barang pengganti. Tidak adanya kebebasan untuk memasuki pasar menjadikan kesetiaannya atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama menjadi lebih sedikit atau bahkan sulit dicari. Jadi, untuk mendapatkan produk atau barang yang bersangkutan, penjual harus membeli dari penjual yang hanya menjual produk tersebut. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, produk yang dijual berkualitas unggul. Barang yang sudah dicari hanya terdapat beberapa penjual yang menjualnya, biasanya bersifat unggul dan mempunyai banyak manfaat. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan barang atau produk yang mudah dicari. Yang kedua, keuntungan yang lebih besar. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ini dikarenakan pembeli tidak mempunyai opsi pilihan lain atas penjual pengganti dan hanya harga yang ditetapkan penjual bersifat bebas tergantung keinginan penjual. Yang ketiga, bebas biaya produksi. Sebelum memasuki pasar, penjualan sudah melakukan riset terlebih dahulu apakah mampu atau tidak memasuki produksi pasar tidak sempurna. Riset akan menunjukkan bahwa produk yang dijual dalam pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan bakar dan listrik. Tanpa promosi dan iklan sekalipun, pembeli sudah mengenal baik produk yang dijual perusahaan. Yang keempat, mendorong inovasi produk. Inovasi produk dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menguntungkan penjual ke depannya. Ini dapat didorong oleh hak paten atau lisensi yang dipegang oleh penjual terhadap produk, sehingga penjual lebih leluasa melakukan eksploitasi demi kepentingan inovasi. Kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, permainan harga. Karena pasar hanya didominasi oleh pihak tertentu dan jumlah penjual lebih sedikit, besar kemungkinan terjadi permainan harga. Permainan harga semakin lama dapat merugikan konsumen. Kemungkinan konsumen dalam memahami kisaran harga yang seharusnya diterapkan oleh karena minim perbandingan juga menjadi faktor terjadinya permainan harga. Yang kedua, sedikit alternatif. Konsumen dihadapi oleh ketidakberadaan alternatif produk pengganti dengan manfaat dan fungsi yang sama. Tidak ada pilihan selain membeli produk dari penjual yang menguasai pasar. Yang ketiga, diskriminasi harga. Tidak hanya
permainan harga. Penjual juga dapat melakukan diskriminasi harga. Penjual dapat mematok harga yang jauh lebih mahal untuk kelompok pembeli dan berbeda atas produk yang sama. Yang keempat, eksploitasi konsumen. Jumlah penjual yang mendominasi pasar dibandingkan pembeli membuat pasar riskan. Terjadi eksploitasi konsumen. Imbas dari eksploitasi konsumen yang tidak bisa bertindak mengambil alih untuk menyeimbangkan pasar. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Monopoli adalah kondisi di mana terdapat satu penjual dan banyak pembeli dalam pasar. Penjual mempunyai kekuatan besar, dikenal oleh masyarakat luas, dan modal yang besar. Keberadaan modal yang besar menyulitkan kompetitor baru untuk memasuki pasar. Penjual biasanya akan menetapkan hak paten atau hak cipta serta hak eksklusif terhadap produk dan meningkatkan kualitas melalui inovasi dan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh penjual dalam pasar monopoli di Indonesia adalah PT PLN yang melayani dan menyediakan kebutuhan listrik pasar seluruh Indonesia. Yang kedua, pasar oligopoli. Jika monopoli hanya terdapat satu penjual, maka oligopoli terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Kegiatan promosi masih diperlukan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat luas serta bersaing dengan penjual lain. Persaingan yang terjadi pun cenderung sangat ketat. Bila terjadi penurunan harga oleh satu penjual, maka penjual lain akan terpengaruh dan ikut menurunkan harga supaya pembeli tidak berpaling kepada kompetitor. Yang ketiga, pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tetapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing dari segi fungsi, manfaat, kemasan, produk, bentuk, dan lain-lain. Jumlah penjual pada pasar ini tidak terbatas dan dapat dimasukkan mudah oleh kompetitor baru. Inovasi dan promosi menjadi penentuan dalam kesuksesan menjual produk. Pengertian pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan faktor produksi terdiri dari pasar sumber daya alam atau tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh oleh pasar faktor produksi. Jadi pasar produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran faktor-faktor produksi yang berupa alam atau tanah, tenaga kerja, modal atau uang, dan pengusaha atau entrepreneur. Penawaran faktor produksi berasal dari konsumen dan permintaan faktor produksi berasal dari produsen, sehingga akan dihasilkan output yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Tempat jual beli hasil produksi atau output tersedia dinamakan pasar hasil produksi. Penggolongan pasar input. Pasar input terdiri dari faktor-faktor produksi yang meliputi pasar sumber daya alam atau tanah, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dampak tersebut. Contoh nyata dari eksternalitas adalah perusahaan listrik yang membangun pembangkit listriknya dekat dengan pemukiman penduduk. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut hanya meliputi biaya operasional dan pembelian bahan bakar pembangkit. Namun, penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit mengalami penyakit pernafasan karena polusi yang disebabkan oleh pembangkit tersebut. Perusahaan listrik
tidak peduli dan tidak mengurusi karena mereka bukan bagian dari perusahaan tersebut. Walaupun mereka terkena dampak dari aktivitas perusahaan, fenomena ini disebut dengan eksternalitas. Contoh-contoh eksternalitas. Yang pertama, negatif. Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk. Polusi salah satu contoh dampak kegiatan produksi dan distribusi dianggap sebagai eksternalitas karena dampak yang diberikan bukan terhadap pelaku polusi, tetapi kepada masyarakat sekitarnya. Rata-rata eksternalitas negatif berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Eksternalitas negatif umumnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari segi produksi dan dari segi konsumsi. Yang kedua, positif. Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga, sama seperti eksternalitas negatif. Dampak ini dapat muncul saat tahap produksi, distribusi, atau konsumsi dari suatu produk atau jasa. Eksternalitas positif dapat dilihat pula dari dua sisi, produksi dan konsumsi. Yang ketiga, intramarginal. Eksternalitas intramarginal adalah kondisi di mana tidak ada manfaat atau kerugian yang diderita oleh konsumen yang berada pada zona inframarginal, namun kerugian tetap dirasakan oleh pengguna atau masyarakat yang berada pada kelompok inframarginal. Contoh eksternal inframarginal adalah pendidikan tinggi. Misalnya, pendidikan hanya bermanfaat pada masyarakat hingga level S1 dan S2. Pada kasus ini, peningkatan pendidikan seseorang menuju level S3 tidak memiliki pengaruh apa-apa dari segi sosial. Oleh karena itu, orang tersebut mengambil S3, keuntungannya hanya dirasakan oleh dia sendiri, yaitu kelompok inframarginal. Masyarakat umum tidak merasakan penambahan manfaat jika dia mengambil S3 dibandingkan dengan gelarnya yang sekarang, yaitu S2. Yang keempat, teknologi. Eksternalitas teknologi disebabkan oleh munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Oleh karena itu, secara tidak langsung eksternalitas teknologi dapat mempengaruhi karakteristik konsumen masyarakat umum. Contoh eksternalitas teknologi adalah Henry Ford menemukan assembly yang dapat memproduksi mobil secara massal, atau ketiga perusahaan migas menemukan metode fracking sehingga meningkatkan produksi migas. Yang kelima, posisional. Eksternalitas posisional terjadi ketika pembelian barang baru dapat mengubah perspektif penilaian suatu barang posisional. Barang posisional pada kasus ini adalah barang status seperti mobil, jam tangan, baju rapi, dan lain-lain. Contoh dari eksternalitas posisional adalah ketika kita sedang ingin melamar pekerjaan, semua orang yang ada di situ menggunakan baju polos, sedangkan ada satu orang menggunakan jas. Semua orang di ruangan itu akan terkesan tidak profesional dibandingkan dengan orang yang menggunakan jas. Padahal kalau tidak ada orang yang menggunakan jas, mereka akan terlihat biasa-biasa saja.